Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Miftahudin, NRP 18072. Kali ini saya akan membahas jawaban saya pada soal ETS mata kuliah radiobiologi. Mari kita masuk ke soal pertama. Pada soal 1A, itu disuruh menjelaskan proses produksi sinar X untuk terapi radiobiologi. Ini adalah lembar jawaban saya, di mana proses produksi sinar X pada dasarnya itu semuanya menggunakan pesawat sinar X, di mana pesawat sinar X akan memproduksi sinar X pada tabung sinar X atau tabung ronsen. Bisa kita lihat tabung ronsen pada gambar di bawah. Nah, produksi sinar X ini dimulai ketika terjadinya listrik yang mengalir melalui transformator. Listrik ini akan memanaskan filamen pada tabung sinar X hingga mencapai lebih dari 20.000 derajat Celcius. Karenanya, filamen yang memanas akan melepas elektron menuju target, karena filamen itu terdiri atas katode, di mana dia memiliki banyak cukup elektron untuk dilepas. Elektron yang terlepas ini akan langsung diberhentikan pada target, yaitu pada anoda, sehingga pemberhentian elektron ini akan menyebabkan adanya energi yang terkonversi, di mana energi kinetik elektron itu akan terkonversi menjadi panas dan sinar X. 90% panas yang dihasilkan dari konversi energi itu akan didinginkan oleh cooling mechanism, di mana itu merupakan pendingin atau minyak. Sedangkan 1% sinar X itu akan keluar melalui diafragma tabung sinar X. Nah, sinar X yang keluar atau berkas sinar X ini akan dapat menembus tubuh, di mana tubuh yang akan ditembus yaitu tubuh yang akan disinari oleh sinar X. Ketika sinar X telah lolos dari bagian tubuh yang telah disinari, maka sinar X akan ditangkap oleh film ataupun ditangkap dengan penangkap yang lain. Konversi energi ini terjadi akibat adanya elektron yang diberhentikan. Ini terdapat dua peristiwa yang dapat terjadi pada pemberhentian elektron ini. Yang pertama, ada sinar X Bremsstrahlung, di mana ini terjadi karena sinar X atau elektron itu mengalami pengereman sehingga menciptakan spektrum energi yang kontinu. Dapat lihat dalam ilustrasi di mana elektron ini mengerem hingga menciptakan spektrum energi. Yang kedua, bisa juga terjadi sinar X kataristik, di mana sinar X ini menghasilkan spektrum dua garis tajam karena akibat transfer energi kinetik pada elektron. Dapat dilihat dalam ilustrasi di mana elektron melakukan transfer energi hingga menciptakan radiasi sinar X. Kita lanjut ke soal 1B, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan radiasi pada sel. Ini adalah lembar jawaban saya. Kalau kita breakdown satu-satu, maka faktor yang akan mempengaruhi penentuan radiasi yang pertama adalah oksigenisasi, yaitu tingkat oksigen pada sel, di mana oksigen itu dapat meningkatkan sensitivitas radiasi pada sel. Yang kedua, ada posisi siklus sel. Nah, tidak semua posisi dalam siklus sel itu mempunyai sifat yang radiosensitif. Hanya pada G2 dan M yang memiliki radiosensitif yang cukup tinggi. Yang ketiga adalah temperatur. Temperatur yang tinggi atau panas itu akan mempengaruhi sel sehingga dapat meningkatkan radiosensitivitas pada sel. Yang keempat, itu adalah bahan kimia yang berada di sekitar sel. Contohnya adalah derivat uridin. Derivat uridin ini dapat meningkatkan radiosensitivitas pada DNA. Kita lanjut ke soal nomor 1C, yaitu adanya eksitasi dan ionisasi. Pada dasarnya, setiap partikel berenergi ketika dia menabrak atom-atom di dalam materi biologis, atau juga dapat terserap dalam atom-atom materi biologis, itu akan menyebabkan dua hal, yaitu elektron yang tereksitasi ataupun elektron yang terionisasi. Yang pertama, kita membahas tentang elektron yang tereksitasi. Ini terjadi akibat adanya radiasi yang non-pengion, di mana dia tidak memiliki cukup energi untuk melepas elektron. Karenanya, radiasi ini hanya memindahkan elektron pada tingkat energi tertentu, dan hanya mengubah konfigurasi valensi rotasi, getaran elektron, dan elektronik molekul dalam atom. Kita lihat dalam ilustrasi di bawah, di mana elektron ini tidak terlepas, hanya berpindah kulit saja. Ini tidak menyebabkan perubahan struktur kimia yang sangat signifikan, hanya menyebabkan dua fenomena, yaitu absorpsi dan emisi, sesuai dengan perpindahan tingkatan energi pada elektron. Kita lanjut yang ionisasi. Berbeda dengan eksitasi, ionisasi ini terjadi akibat adanya radiasi yang non-pengion, di mana dia memiliki cukup energi untuk melepas elektron pada atom. Nah, lepasnya elektron ini akan menciptakan ion, yaitu atom yang bermuatan positif, sehingga ini akan sangat mengubah sifat kimia pada atom. Contohnya, kita lihat dalam ilustrasi di bawah, di mana radiasi partikel bermuatan menabrak elektron hingga elektron terlepas dari kulit atom. Kita lanjut ke soal nomor 2.
Di sini ditanyakan, kerusakan sel akibat radiasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu radiasi langsung dan radiasi tidak langsung. Ini adalah jawaban saya. Kalau kita breakdown agar dapat terlihat lebih jelas, maka radiasi langsung itu terjadi akibat partikel berenergi langsung menabrak atau langsung mengenai DNA pada sel. Nah, ini akan menyebabkan tiga hal yang berbeda. Tergantung di titik mana partikel berenergi itu menabrak DNA. Ketika dia menabrak pada poin 1 ini, maka akan menyebabkan perubahan struktur kimia. Ketika partikel berenergi tinggi itu menabrak titik 2, ini akan menyebabkan kerusakan atau pemutusan sugar fosfat black bond. Ini merupakan ikatan sugar fosfat pada DNA. Sedangkan ketika partikel berenergi itu menabrak poin di nomor 3 ini, maka akan menyebabkan kerusakan ikatan hidrogen pada pasangan basa. Tentu ini akan menyebabkan kerusakan pada DNA dan mengubah struktur dan sifat asli dari DNA itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke radiasi yang tidak langsung atau indirect radiation atau indirect damage. Seperti pada gambar pada soal, radiasi yang tidak langsung itu berarti partikel berenergi itu hanya berinteraksi pada molekul air di sekitar DNA, tidak mengenai DNA secara langsung. Radiasi ini sering banget terjadi pada tubuh manusia karena tubuh manusia itu tersusun atas 60% dari air, sedangkan DNA hanya tersusun atas 0,0001%-nya dari tubuh manusia. Ketika partikel berenergi itu menabrak air atau berinteraksi dengan air, maka ini akan memutus senyawa H2O, senyawa air, menjadi H+ dan OH-. Dan ini merupakan free radicals atau radikal bebas. Free radikal atau radikal bebas itu mempunyai sifat yang sangat reaktif. Dia bisa berinteraksi dengan molekul air di sekitarnya, membentuk H+ lagi, OH- lagi, kemudian membentuk HO2- dan membentuk senyawa H2O2, yaitu hidrogen peroksida, di mana hidrogen peroksida ini sangat reaktif dan bisa menyebabkan adanya mutasi pada DNA. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Ini adalah soal yang cukup panjang penjelasannya karena menanyakan banyak hal. Yang pertama yaitu mekanisme molekuler dalam kerusakan dan perbaikan DNA dan mengukur kerusakan DNA. Ini adalah lembar jawaban saya, namun agar dapat terbaca dengan baik, saya ketik ulang. Yang pertama itu adalah kerusakan DNA. Jenis-jenis kerusakan DNA itu terdapat dua, yaitu single strand break atau SSB dan double strand break atau DSB. Seperti namanya, single strand break, yaitu terjadi adanya kerusakan pada satu saja untaian DNA. Bisa dilihat pada gambar, bisa juga terjadi pada dua untaian DNA namun dengan jarak yang berjauhan, hingga tidak menyebabkan adanya patahan pada DNA. Sedangkan pada double strand break itu terjadi kerusakan antara dua untaian DNA yang saling berhadapan atau berdekatan. Ini akan menyebabkan patahan pada DNA. Lalu bagaimana cara kita mengukur kerusakan pada DNA? Banyak hal atau banyak cara pengukuran kerusakan DNA, tapi yang paling populer adalah DNA elektroforesis, di mana ini melakukan metode pemisahan serta analisis molekuler, yaitu DNA, RNA, dan protein, serta fragmen-fragmennya berdasarkan dengan muatan dan ukurannya. Nah, pada saat DNA itu terpapar oleh radiasi, maka DNA akan terpecah menjadi fragmen-fragmen kecil. Semakin DNA itu terpapar banyak radiasi, dosisnya semakin tinggi, maka fragmennya akan semakin kecil. Dengan menggunakan elektroforesis, yaitu pada Argarosa gel box yang dilakukan di cairan buffer dengan stimulus oleh elektrode, ini kita dapat melihat fragmen-fragmen yang rusak pada DNA. Semakin kecil fragmennya, maka fragmen akan bergerak lebih cepat dan lebih jauh. Dan ini akan menandakan DNA yang semakin rusak. Ini salah satu contoh hasil real dari pengukuran kerusakan DNA menggunakan DNA elektroforesis. Semakin tinggi dosis, maka akan semakin jauh fragmen dari DNA. Selanjutnya adalah jalur perbaikan DNA. Perbaikan DNA itu tergantung pada jenis kerusakan pada DNA itu sendiri. Untuk jenis kerusakan single strand break atau SSB itu dapat dilakukan dengan eksisi basa dan eksisi nukleotida. Agar lebih jelas, saya ketik ulang. Pertama adalah eksisi basa. Nah, eksisi basa ini terjadi akibat ketika terjadi satu basa yang rusak. Ketika terdapat satu basa yang rusak, DNA glikolase itu akan membuang basa yang rusak ini. Selanjutnya, AP endonuklease itu akan membuang abscissa site atau AP site, yaitu tempat lokasi basa itu yang rusak. Nah, karenanya di sini terdapat kekosongan, maka DNA polimerase itu akan langsung mensintesis basa yang sesuai dengan pasangannya. Kemudian DNA ligase itu akan menyatukan kembali basa hasil sintesis dari DNA polimerase ke dalam DNA. Sedangkan pada eksisi nukleotida itu terjadi akibat adanya untaian basa yang rusak, di mana helikase akan memotong nukleotida. Selanjutnya AP endonuklease itu akan memotong dan membuang seluruh untaian nukleotida yang rusak. Dan dilanjutkan sebagaimana eksisi basa, DNA polimerase akan mensintesis pasangan basa yang baru dan DNA ligase akan menyambungkannya kembali.
Untuk double strand break digunakan dua cara perbaikan jalur DNA, yaitu ada HRR dan NHEJ. Kita masuk ke yang homogeneous recombination repair atau HRR. Di sini menggunakan basa identik lain yang tidak rusak untuk nantinya disalin informasinya. Nah, penyalinan ini dilakukan pada fase S dan fase G2, di mana ini terdapat banyak sekali DNA pada sel. Sehingga karenanya hanya menjiplak dari DNA identik yang tidak rusak, maka akurasi dari perbaikan DNA ini itu sangat tinggi. Sedangkan pada cara yang kedua, yaitu yang non-homogeneous end joining atau NHEJ, itu hanya mengandalkan informasi yang tersimpan pada DNA itu sendiri. Ini karena terjadi pada fase G1, di mana fase G1 sel baru saja melakukan mitosis, sehingga DNA pada sel itu hanya sedikit. Akibatnya, karena hanya mengandalkan informasi yang tersimpan, maka akurasinya itu cukup rendah. Ada cara lain dalam jalur perbaikan DNA, yaitu cross-link repair dan mismatch repair. Pada cross-link repair, itu terjadi pada saat eksisi dan rekombinasi DNA ketika reaksi agen-aksogen dan endogen itu bereaksi dengan dua nukleotida pada DNA. Sedangkan pada mismatch repair itu terjadi ketika DNA polimerase menemukan ada pasangan basa yang salah dalam nukleotida. Nah, ini DNA polimerase itu akan memindahkan nukleotida yang terdapat pasangan basa yang salah tadi untuk mensintesis pasangan basa yang baru. Kemudian DNA ligase akan menempelkannya kembali dan DNA menjadi tidak ada yang salah. Kita masuk ke soal nomor 4, soal tentang kurva kelangsungan hidup sel. Ini adalah jawaban saya pada soal nomor 4A. Kalau kita breakdown, pada soal nomor 4A, itu diketahui ada 10⁸ sel kloneogenetik pada sel tumor dengan dosis harian 2 gray, di mana D0 sebesar 3 gray. Pertanyaannya adalah dosis total hingga sel tinggal berjumlah 1. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menghitung dulu dosis dalam satu dekade kematian sel, yaitu D10, dengan menggunakan ln 10 kali D0. Karena ln 10 bernilai 2,3 dan D0 diketahui 3, maka kita dapat satu dekade kematian sel sebesar 6,9 gray. Selanjutnya baru kita hitung dosis total hingga sel berjumlah 1. Dengan menggunakan hubungan sebagaimana yang tertera, 10⁸ adalah jumlah sel kloneogenik, maka didapati N sama dengan 8. Maka dosis totalnya, dosis satu dekade dikali N, yaitu 6,9 kali 8 sebesar 55,2 gray. Kita masuk ke soal 4B. Ini adalah jawaban saya dalam lembar jawaban. Kalau kita breakdown dari soalnya, itu diketahui tadi dalam A, kemudian kita juga sudah mengetahui dosis total awal ketika sel tidak mengalami penggandaan, namun pada kasus ini sel mengalami penggandaan 3 kali. Kita juga mendapatkan tadi N sama dengan 8, maka sekarang ditanya berapa dosis total sekarang ketika sel mengalami 3 penggandaan. Ketika sel mengalami 3 kali penggandaan, maka fraksi dosis harian 2 kali ini juga akan mengalami 3 kali. 2 kali 2 kali 2 itu akan menghasilkan nilai 8. Karena ini sama dengan jumlah N pada sel, maka kita perlu menambahkan satu dosis lagi pada dosis total awal, hingga dosis total ketika 3 kali penggandaan sel sebesar 55,2 ditambah satu dosis awal 6,9 gray, hingga hasilnya adalah 62,1 gray. Kita masuk ke soal terakhir. Soal nomor 5 ini menjelaskan tentang apoptosis dan nekrosis. Apoptosis adalah mekanisme kematian sel yang terprogram, sedangkan nekrosis itu merupakan kematian sel akibat adanya luka, baik luka radiasi, luka akibat bahan kimia di sel, ataupun luka dari faktor eksternal lainnya. Pertanyaannya dalam soal ini adalah, jelaskan apoptosis pada gambar di bawah ini. Pada dasarnya, apoptosis itu merupakan suatu hal yang sangat rumit, tapi secara garis besar, apoptosis itu berlangsung dengan 4 tahap, yaitu tahap penginduksikan apoptosis, tahap integrasi dan pengaturan, tahap pelaksanaan apoptosis, dan tahap fagositosis. Gambar ini menjelaskan tentang tahap pelaksanaan apoptosis. Namun ada baiknya kita bahas satu persatu dari tahap awal. Jika di breakdown dari jawaban saya pada lembar jawaban ini, pada tahap awal yaitu sinyal penginduksi apoptosis, itu sel akan mendapatkan sinyal kematian sel sendiri yang dihasilkan baik dari intraseluler yaitu dalam inti sel maupun dihasilkan dari ekstraseluler yaitu hormon. Ketika sel sudah terdapat sinyal kematian sel, maka masuk ke dalam tahap integrasi dan pengaturan. Di tahap ini, molekul regulator positif dan negatif di dalam sel akan menentukan apakah apoptosis ini dapat dilaksanakan atau apoptosis ini tidak boleh dilaksanakan. Ketika apoptosis ini sudah dapat dilaksanakan, maka akan masuk ke tahap inti, yaitu tahap pelaksanaan apoptosis, sebagaimana yang terdapat pada gambar di soal. Kalau kita lihat di dalam soal, ketika sel itu sudah mau melakukan apoptosis, sel akan lebih membulat. Ini akibat adanya enzim peptidase di dalam sel yang meningkat. Akibatnya, kromatin di dalam sel itu akan mengalami degradasi dan kondensasi, sehingga semakin lama kromatin
kromatin akan semakin memadat. Nah, padatnya kromatin ini akan menyebabkan DNA terfragmentasi menjadi fragmen-fragmen kecil. Karenanya, membran inti juga ikut pecah. Membran inti yang pecah juga diikuti oleh membran plasma yang pecah menjadi gelembung-gelembung apoptotik body. Nah, sel akan memasuki ke tahap terakhir, yaitu tahap fagositosis. Sel fagosit itu akan aktif dan memakan apoptotik body atau gelembung-gelembung tadi hingga habis. Ketika habis, sel imun akan diaktifkan untuk menghentikan sel fagositosis. Dan disinilah tahap apoptosis itu berakhir. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah radiobiologi, Bapak Profesor Dr. Renat Agus Rubianto yang telah memberikan ilmunya di kelas. Segala bentuk kesalahan, baik kesalahan dalam penyebutan istilah, kesalahan dalam penjelasan istilah, ataupun kesalahan yang lain, itu murni datangnya dari saya. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala bentuk masukan, segala bentuk perbaikan, ralat, dan revisi bisa dilakukan di kemudian hari. Terima kasih. Saya Dafa Miftahudin, NRP 18072. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.